Kerajaan Mataram mulai berdiri pada tahun 1586. Kerajaan ini dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Pamanah yang mengklaim masih keturunan penguasa Majapahit. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senapati Ing Al-Aga Saidin Panatagama. Letak kerajaan terletak di kota Yogyakarta yang kini bernama Kota Gede. Kerajaan ini awalnya adalah suatu kadipaten di bawah kekuasaan Pajang. Wilayah Kerajaan Mataram Islam meliputi daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kehidupan ekonomi menggantungkan kehidupan ekonomisnya dari sektor agraris. Hal ini karena letaknya yang berada di pedalaman. Mataram juga memiliki daerah kekuasaan di daerah pesisir utara Jawa yang mayoritasnya sebagai pelaut. Kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama. Raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan. Disusun masyarakat yang bersifat feudalitas, dasar kehidupan agraris. Para pejabat mendapat imbalan berupa tanah garapan atau pajak tanah. Kehidupan budaya. Kebudayaan yang berkembang berupa seni tari, pahat, suara, dan sastra. Bentuk kebudayaan yang berkembang adalah upacara kejawen. Misal, upacara grebek memunculkan karya sastra yang terkenal yaitu kitab sastra gending berpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut hukum surya alam. Adanya penanggalan tahun Jawa yang didasarkan peredaran bulan. Sultan Agung mengarang kitab sastra gending, kitab filasat, kitab niti struti, niti sastra, dan astabrata. Selanjutnya ada raja-raja yang pernah memerintah Mataram Islam. Yang pertama ada Sutawijaya tahun 1586 sampai 1601. Yang kedua ada Mas Jolang 1601 sampai 1613. Yang ketiga ada Raden Mas Rangsang 1613 sampai 1645. Yang keempat ada Sunan Amangkurat 1645 sampai 1677. Dan yang terakhir Sunan Amangkurat II tahun 1677. Yang pertama ada Sutawijaya, yaitu Raja Mataram pertama, bergelar Panembahan Senapati. Terjadi banyak pemberontakan karena tidak mau mengakuinya sebagai raja, namun dapat teratasi. Kerajaan Mataram memperluas daerahnya meliputi pesisir-pesisir pantai, membangun kerajaannya, dan memindahkan Senopati pusat pemerintahan ke Kota Gede. Ada Mas Jolang bergelar Sultan Anyokrawati berusaha memperluas wilayah kekuasaan dengan tujuan ekonomi dan politik. Meninggal di desa Krapyak pada tahun 1613 saat berusaha menundukkan Surabaya. Oleh karena itu, Mas Jolang atau Sultan Anyokrawati juga dikenal dengan Pangeran Seda Krapyak. Lalu ada Raden Mas Rangsang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusuma anti dengan Vioci dan menentang kekuasaan di Jawa, khususnya Mataram. Pernah mengadakan penyerangan ke Vioci pada 1628 dan 1629, namun gagal. Mataram mencapai kejayaan. Selanjutnya ada Sunan Amangkurat (kurung-buka) 1645 sampai 1677. Yang pertama memindahkan lokasi keraton ke Pleret (kurung-buka) 1647. Kurung tutup, tidak jauh dari Kerta. 2. Tidak lagi menggunakan gelar sultan, melainkan sunan, kurung buka, dari susuhunan atau yang dipertuakan, kurung tutup. Ketiga, kurang stabil karena banyak ketidakpuasan dan pemberontakan yang disebabkan bersekutu dengan FOC. Yang keempat, pada saat itu terjadi pemberontakan besar melanda kerajaan ini. Di sini ada susunan Angkurat kedua, kurung buka 1677, kurung tutup. 1. Wilayah kekuasaan makin sempit. 2. Beliau sangat patuh dengan FOC. 3. Keraton dipindahkan lagi ke Kartasura, kurung buka 1680, kurung tutup, karena keraton yang lama dianggap telah tercemar. Yang keempat, FOC melakukan politik adu domba untuk memperkuat kekuasaan. Yang kelima, menurunkan dinasti Paku Buwana di Solo dan Hamengku Buwana di Yogyakarta, kurung buka, setelah berakhirnya Perang Giyanti pada tahun 1755, kurung tutup.
Dan yang terakhir, tahun 1757 dan 1813 terpecah lagi menjadi Mangkunegara dan Pakualaman. Dan berikut ada kerajaan Mataram Islam mengalami masa kejayaan pada saat dipimpin oleh Sultan Agung. Sultan Agung punya nama asli Raden Mas Janika yang berkuasa di Mataram dari tahun 1613 hingga 1645. Selama masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan kerajaan Mataram Islam terus berkembang. Kerajaan Mataram Islam pun berkuasa di Jawa Tengah, Jawa Timur hingga sebagian Jawa Barat. Bahkan Sultan Agung juga berhasil melakukan bagian pesisir Surabaya dan seluruh Madura. Selain menambahkan wilayah kekuasaan, Sultan Agung juga membentuk kerajaan Mataram Islam ke peradaban budaya yang lebih baik. Hal itu bisa dilihat karena kerajaan ini punya berbagai keahlian pada bidang militer, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Masa keruntuhan. Usai ditinggal pergi Sultan Agung, Mataram Islam terus mengalami kemerosotan. Puncaknya adalah ketika Amangkurat II lebih memilih untuk membangun Kesunanan Kartasura ketimbang mengembalikan kejayaan kerajaan Mataram Islam. Kisah keruntuhan ini dimulai sejak masa pemerintah Amangkurat I. Putra Sultan Agung yang naik tahta bertolak belakang dengan sang ayah, Amangkurat I, yang kejam memimpin Mataram Islam dengan kebijakan politik yang sama kejamnya. Akibat gaya pemerintahannya yang buruk, banyak kerajaan yang melepaskan diri sehingga melemahkan posisi Mataram Islam. Tak hanya itu, Amangkurat I juga menghabisi para pembesar Mataram Islam maupun musuh-musuhnya tanpa belas kasih. Salah satu kebijakannya yang paling disesalkan adalah kerja sama dengan POC. Hanya kerajaan yang dulunya membantu Sultan Agung untuk menghabisi POC kini bertegang dengan Mataram Islam akibat kebijakan tersebut. Yang terakhir ada peninggalan-peninggalan. Pertama, gerbang makam Kota Gede. Inilah gerbang masuk makam Kota Gede. Di sini tampak perpaduan unsur bangunan Hindu dan Islam. Yang kedua, ada bangsal Duda. Di tempat peziarah mendapatkan informasi dari juru kunci makam yang berasal dari Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Di tempat ini jugalah peziarah meninggalkan pakaiannya untuk berganti pakaian peranakan jika hendak memasuki kompleks makam. Yang ketiga, ada Masjid Makam Kota Gede. Sebagai kerajaan Islam, Mataram memiliki banyak peninggalan masjid kuno. Inilah masjid di kompleks makam Kota Gede yang bangunannya bercorak Jawa. Berjalan 100 meter ke arah selatan dari Pasar Kota Gede, kita dapat menemukan kompleks makam para pendiri kerajaan Mataram Islam yang dikelilingi tembok yang tinggi dan kokoh. Gapura ke kompleks makam ini memiliki ciri arsitektur Hindu. Setiap gapura memiliki pintu kayu yang tebal dan dekorasi ukiran yang indah. Beberapa abdi dalam berbusana adat Jawa menjaga kompleks ini 24 jam sehari. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih